Saya pulang dari sini langsung mau ke rumah sakit. Jadi tolong saya nggak lama, dengarkan sedikit nasihat akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Rifki Al-Idrus, Al-Habib Kazim Al-Ka'af, Al-Habib Ali Al-Ka'af, kemudian segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Bihar, yang saya cinta, yang saya muliakan, keluarga besar Bu Haji Mud beserta seluruh, khususnya Bapak Kapolsek. Ini Bapak Kapolseknya Ustadz nih, Kiai ini, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang mulia, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, para ulama-ulama zaman dulu, beliau-beliau banyak sekali yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Perhatikan, ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada lagi kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Aya Az-Zahima Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Datang ngasih ilmu. Ini bukan tontonan, ini majelis taklim. Jangan kita biasakan di majelis taklim itu kayak kita lagi di acara hajatan nikahan. Jangan biasakan seperti itu. Jangan, Bapak Ibu-ibu. Al-Habib Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak ngomong, banyak bicara di majelis ilmu, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Saya tanya, Bapak Ibu mau mati su'ul khotimah? Mau apa tidak? Makanya diam, jangan banyak bicara. Kemudian ada kitab Al-Ayatul Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahlul Ardi was Samawat karangan beliau juga Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi.
Kemudian ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil An-Nurul Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Utsman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Al-Hafidh Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Bin Hajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mustafa Ar-Rasul, karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, di daerah Banten atau daerah Jawa Barat, biasanya kalau bulan Rajab, pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salaf pasti menghatamkan kitab Qissatul Mi'raj Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, atau enggak yang dihatamkan hasyiahnya, namanya kitab Hasyiah Ad-Dardir. Pernah dengar kan? Pasti kalau kiai-kiai tahu itu. Kalau bulan Rajab pasti menghatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir, karangan Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahimah, kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Abuya, guru kami As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab As-Sa'ul. Kemudian ada kitab As-Sa'ul, karangan daripada Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Rahmani At-Tatwani. Dan masih banyak lagi kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kalian pelajari kitab-kitab tersebut, maka insya Allah kalian akan mendapatkan pemahaman yang bagus, pemahaman yang jelas tentang kejadian Isra Mi'raj. Pada kesempatan ini sedikit saja saya bahas tentang Isra Mi'raj. Anggap aja kita lagi ngaji kitab, anggap saya lagi nggak ceramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua ikuti saya. Saya kasih pemahaman tentang Isra Mi'raj yang jelas, padat, rinci, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa tahu seperti apa sih Isra dan Mi'raj itu. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Saya tanya bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat apa? Subha, kalimat subha. Nah, para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Baghawi, Al-Imam An-Nasafi, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Katsir, beliau mengatakan kalau ayat Quran ada kalimat subhana, ya, berarti itu menunjukkan bahwasanya kejadian itu, perkara itu, sesuatu itu, hal itu, atau perintah itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Jadi beda ibu-ibu. Ayat Quran kalau pakai subhana dengan nggak pakai subhana itu beda. Kalau nggak pakai subhana biasa-biasa saja.
Tapi kalau pakai subhana berarti maknanya luar biasa. Nah terus Beb, pengertiannya subhana itu apa sih? Ikuti saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana bimakna tanzih. Bimakna tanzih. Ay al-murad tanzihullah min kulli su' bara'ah lillah min kulli naksin. Subhana itu bapak ibu-ibu, tasbih subhana itu adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, melepaskan Allah dari segala keburukan. Nah, kenapa Allah pakai kata subhana? Karena Isra Mi'raj kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sedikit daripada waktu malam. Ini kan kejadian gak masuk akal, peristiwa gak masuk akal. Nah, untuk menanamkan keyakinan dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, makanya Allah pakai kalimat subha. Paham ya? Jadi kalau Allah nggak bisa, kalau Allah nggak mampu memperjalankan Nabi Muhammad dengan perjalanan yang dilalui berbulan-bulan, kalau Allah nggak mampu memperjalankan hanya sebagian daripada waktu malam, berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan mustahil Allah, maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Makanya Allah mulai dengan kalimat subha. Kira-kira paham nggak? Paham ya tentang subhana ya? Lanjut. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Asra, memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Nah, kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalan. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu jawab. Yang memperjalankan Allah, berarti yang diperjalankan siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermain. Kalau ada yang menzolimi, berarti ada yang dizoli. Di sini yang memperjalankan Allah, berarti maknanya apa? Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, tetapi Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Paham nggak? Kan Allah yang memperjalankan. Kenapa? Dua jawabannya. Satu, karena Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kedua, pada tahun tersebut adalah Amul Hazan, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, paman beliau yaitu Abu Talib, kafiluhu, yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat di tahun tersebut. Istri yang beliau cintai, Sayyidatuna Khadijah, istri yang setia, yang mengurusi beliau, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Sampai-sampai Siti Khadijah berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, sedangkan aku mati, maka galilah kuburku, ambil tulang-tulangku, kemudian kau jual tulang-tulangku untuk perjuangan Islam. Dua tokoh ini, dua manusia ini wafat di tahun yang sama. Makanya tahun itu dinamakan tahun kesedih. Nah Allah tahu kekasihnya bersedih, makanya Allah undang, Allah perjalankan untuk menghibur baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jelas ya? Nah yang ketiga, subhanalladzi asra bi abdihi. Al-abd, abd itu bapak ibu-ibu hamba yang utuh. Al-abd, hamba yang utuh. Ikuti saya. Al-abd, al-abd ay ro'a bi alatil ain, sami'a
bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil rijlain, syaqa bi'alatil galab. Jadi abad hamba di sini adalah orang yang melihat dengan alat. Jawab, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Apakah bisa jasad berbuat seperti itu? Nggak bisa kan? Apakah bisa ruh berbuat seperti itu? Nggak bisa kan? Berarti abad di sini adalah hamba yang utuh, jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh yaqdotan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Paham? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ayo, kalau ada santri di sini, lailan isim apa? Ma'rifat apa nakira? Ma'rifat apa nakira? Lailan itu ibu-ibu kalau dalam ilmu nahwu isim nakiro. Ada isim nakiro, ada isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat tandanya alif lam di pertamanya. Kalau isim nakiro tandanya tanwin di huruf akhirnya. Bedanya kalau isim ma'rifat itu yang telah diketahui, jelas. Kalau nakiro belum diketahui. Contoh, al-baitu, rumah itu. Kan udah jelas rumahnya, ketahuan. Iya kan? Tapi kalau pakai isim nakiro, baitun, rumah. Mana rumahnya? Jelas nggak? Ketahuan nggak? Nggak ketahuan kan? Al-masjidu, masjid itu. Ketahuan nggak masjidnya? Kelihatan nggak masjidnya? Tahu kan? Tapi kalau masjidun, masjid, mana? Masjid yang mana? Nama masjidnya apa? Paham? Nah, di sini pakai lailan. Lailan itu isim nakiro. Bimakna apa? Bimakna taklili muddatal isra. Maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Kalau pakai al-laila, alif lam, al-laila itu berarti artinya satu malam penuh. Di situ pakai lailan, berarti nggak ketahuan. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan selama satu malam penuh. Bisa aja 1 detik, dalam satu malam cuma 1 detik, bisa 1 menit, bisa 1 jam. Yang penting bukan satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu malam. Paham? Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasul, la tusyaddur rihal illa ila thalatha masajid. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi ibu-ibu mau pergi kemanapun, ke masjid manapun, tempat ibadah manapun, tetap tidak bisa mengungguli 3 tempat ini, 3 masjid ini. Pertama Masjid Nabawi, kedua Masjidil Haram, ketiga Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad Isra dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Nah, satu hal yang ingin saya jelaskan. Banyak para ulama, para dai, para penceramah kalau menjelaskan Isra Mi'raj kan kadang dijelaskan pembelahan dadana. Sering nggak ibu-ibu dengar? Banyak yang berkata seperti ini. Dibelah, datang Jibril dari langit membawa cawan yang terbuat dari emas berisi air dari sorga. Ada yang bilang juga air Zam-Zam. Dibelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Pernah dengar nggak penceramah ngomong seperti itu?
Pernah apa tidak? Jawab yang keras, pernah apa tidak? Kalau ada ustadz, kalau ada kiai, kalau ada penceramah ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Nggak ngerti agama itu. Makanya saya datang kemari itu mau menjelaskan apa yang sebenarnya sesungguhnya seperti apa yang terjadi biar ibu-ibu paham. Nabi Muhammad dadanya dibelah 3 kali ibu-ibu. Pertama masih kecil, kedua ketika jadi rasul, ketiga ketika Isra Mi'raj. Dibelah dada Nabi Muhammad, ya. Itu yang dikeluarkan bukan kotoran. Terus apa? Rahmat kasih sayang Nabi Muhammad untuk iblis. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat untuk sesama Islam saja, betul? Bukan hanya sesama manusia saja, betul? Bukan hanya sesama makhluk saja, betul? Tetapi untuk seluruh alam semesta. Iblis termasuk makhluk enggak? Nah, makanya dikeluarkan kasih sayang rahmat Nabi untuk iblis agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Sekarang begini, orang awam, kalau orang awam dijelaskan, dibersihkan hatinya Nabi, cukup sampai di situ penjelasannya. Berarti orang awam akan berpikir kalau dibersihkan berarti sebelumnya apa? Orang awam kan berpikir